Oke kawan-kawan, ini kita sudah prosesi makannya ya dari Mas Gatot sendiri. Kita bisa lihat tadi pakannya seperti apa ya, sehingga nanti kita bisa benar-benar lihat hasilnya maggot-maggot yang sudah bisa dihasilkan dari Mas Gatot. Ini baru 10 hari Tot ya. Iya. Nah kita bisa lihat nanti kira-kira 10 hari seperti apa dan beratnya seberapa nih. Ini sampel aja teman-teman, kita nggak nimbang semua satu biopon. Ada pesanan juga. Ada pesanan 1 kilo ya. Nah ini sekalian aja lah. Nah 1 kilo itu berapa banyak ini maggot BSF. Sebenarnya kalau 10 hari itu hitungan di kita belum panen Tot, karena rata-rata kita paling nggak ya 18-19 lah hari yang apa namanya maggotnya itu udah gede-gede dan mencapai batas usia dan batas size. Ini berapa Tot? Oke 1 kilo ya. Nah ini kita hitung 1 kilo, nanti yang dibuang kemana tuh ini tuh? Akan dipanen kemana? Coba lihat. Ini mau ke Adiwarna Pak. Adiwarna ya? Iya. Oke, pasar gimana tuh? Apa? Pasarnya ini gimana Maggot? Sebagai pemula kamu pencarian pasarnya gimana? Sejarahnya? Kalau pertama sih saya juga ada kenalan juga sih. Dulu waktu masih sekolah di STM ada yang emang orang tuanya mereka itu ada peternak lele. Peternak lele ya? Iya. Jadi ya sekalian buat story di WhatsApp mereka langsung komen. Oke. Ya karena kan emang maggot banter juga sih Pak, maksudnya. Banter ya? Iya, buat lele itu Cepat ya pertumbuhannya. tumbuh. Jadi teman-teman ini kalau di Slawi nih, wilayah Slawi ya, ini kamu jualnya berapa Tot ini Tot? 1 kilo 7.000 ya. Nah 7.000 juga masih banter ya Iya. penjualan ya? Iya. Cepet ya, apalagi dengan tekniknya Mas Gatot ini, artinya 1 kali panen bisa kurang dari setengah bulan udah Iya, ini bisa juga dilempar mereka ya? minta-minta. Mereka udah minta-minta. Iya, mana ini gitu. Mereka juga karena kemarin baru kirim terus habis. Jadi ini kan Oke. juga belum masanya, cuman Belum dari masanya. mereka itu ya minta-minta terus, akunya nggak enak. Oke. Karena juga sih. Teman ya. Iya. Jadi nggak masalah Tot, artinya pasar itu kan terbuka ya. Bagi pemula pun kita terbuka ya, asal berani ambil resiko lah, ya kan? Oke, ini bicara masalah maggot Gatot ya, kan baru tadi 4 bulanan ya. Iya, 4 bulan. Nah awal mula gimana inspirasinya, kenapa bisa terjun di maggot ini Gatot? Jadi ya bisa dibilang jenis musibah juga sih ya. Jadi awalnya saya itu kan berangkat kuliah. Berangkat kuliah. Nah, terus ada musibah, motornya hilang. Saya hilang. Jadi kan otomatis buat pulang pergi kuliah juga kan susah. Oke. Terus ya tanya-tanya ketemu sama Pak Bayu gitu. Beliau kan juga dosen di UMUS, juga sekaligus praktisi lah kuliah maggot. Terus saya diberi saran, ini aja Mas, beda ini aja gitu kan. Terus juga Budidaya prospeknya maggot. lumayan juga. Tapi pas kamu dikasih saran itu sama sekali belum tahu ya maggot tahu. itu apa dan Sama gimana? sekali dari nol. Dari nol ya? Yang penting ada peluang dikit ya ajar aja sih. Ajar aja ya. Iya. Oke. Sehingga bisa, ini berarti farm pertama ya Tot ya? Tahun pertama ini Pak. Farm pertama bangun sendiri ini? Bangun sendiri dari nol Pak. Bangun sendiri dari nol ya. Oke, bisa dilihat teman-teman ya. Cuman sayang, bukan sayang, ini keluar biasanya adalah form pertama tapi langsung dengan skema lantai ya, biopon lantai ya. Oke, ini mungkin bicara masalah tadi ya, apa motivasi Gatot ya. Berarti kan kalau budidaya maggot Tot, itu kan berarti resikonya adalah malu tadi misalkan ya. Nah kamu sebagai pemula menanggapinya gimana? Kalau aku sih karena juga butuh juga, terus juga sekalian ngelatih mental juga sih. Latih mental juga. Iya, bisnis kan nggak harus mental lah gitu. Oke. Kuat mental waktu bisnis gitu kan. Heeh. Nah, Jadi memang pada awalnya kan mencari relasi tadi untuk pakan ya Tot ya. iya, Itu memang harus satu-satu ditembusin ya. iya, satu. Oke, dari warung ke warung ya. Ini maksudnya Gatot ini sebagai mahasiswa nggak malu ya? Enggak. Oh gitu, nggak malu. Pertama kalinya gimana menembusi warung, caranya, treatmentnya Yang gimana? pertama sih kita cari dulu, maksudnya ruang makan atau warung yang ramai dulu di sini. Biasanya kan ada tuh di sekitar wilayah kita yang khusus buat warung makan resto gitu kan, Yes. ramai terus gitu kan. Nah otomatis kan limbahnya kan banyak. Kita tembusin dulu ke yang Tembusin dulu ya. Nah, kita ngobrol baik-baik, nah, untuk apa, buat apa gitu kan. Misalkan setuju, oke ya kita tinggal langsung aja ke bagian dapurnya. Oke. Tapi dari situ pengalaman Gatot relasi dengan rumah makan itu teknis ada pembayaran atau gimana?
Kalau saya pribadi mereka justru senang Pak. Justru senang Iya, ya? karena kan mereka nggak bingung-bingung buat buahnya sih Pak. Iya benar-benar. Kan kalau udah jadi 5 mereka bingung tuh Oh iya ya. ditaruh di mana gitu kan. Terus juga kalau buang sampah juga mereka bayar. Dan berat ya? Iya, iya per bulannya. Terus kita datang, bawa aja mas, nggak apa-apa. Bawa aja ya? Mereka senang malah. Oke. Paling kita sedianya uang apa tadi? Uang rokok tuh? Iya, uang rokok aja buat yang ngumpulin Oke. bagian dapur. Jadi uang rokok aja ya cukup ya? Cukup. Paling sebulan berapa rokok bungkus ya? Iya, paling Bukan uang ya berarti ya? bukan. Jadi rokok seperti itu. Nah, oke, dari motivasi Gatot bisa membawa Gatot budidaya maggot ya. Bahkan hasilnya juga bagi saya pribadi untuk ukuran pemula ini udah oke sekali teman-teman. Karena tadi kita bisa lihat ya limbahnya, limbah resto nggak tanggung-tanggung nih. Kita biasanya makan apa tadi, ayam atau apa tadi, ikan ya, ikan nila jarang banget ya. Jarang. Maggot bisa tiap hari maggot Gatot ini Tiap khusus. hari. Nah, oke, kita bicara masalah profitnya Tot, atau untungnya. Kira-kira gimana dari profitnya setiap bulannya? Mungkin ini kan belum maksimal Tot. Iya, Cuman apakah sudah dari 4 bulan ini sudah mulai kelihatan atau gimana? Untuk awal-awal sih bulan pertama sampai bulan kedua kan kita masih meniti gitu kan, masih merangkak, masih pemberian pakannya, masih nyari-nyari relasi buat pakan, jadi belum maksimal. Karena kan untuk awal pertama saya pakainya full buah juga. Full buah ya? Iya, jadi pertumbuhan makan itu lumayan lama. Terus bulan ketiga mulai bulan keempat kita mulai ada relasi, mulai banyak kenal juga di dunia resto gitu kan. Alhamdulillah untuk bulan pertama paling cuma 100 kilo gitu untuk per bulannya. Dari 15 biopon ya? Iya, jadi masih kecil banget lah, karena kan kita juga masih pemula. Terus mulai ada 5 resto udah mulai banyak Pak, hampir 200-an. 200-an? Iya. Berarti ini achievement paling banyak itu 200 tadi ya? Iya. Bulan kemarin apa bulan ini? Bulan 3, terus ini kan mendengar di bulan keempat gitu. Jadi udah mulai lumayan lancar lah. 200 kilo ya? Ya. Oke. Tapi kalau dari sisi uang kira-kira berapa tadi? Kalau sekitar berapa? Sekitar 1 juta. 1 juta ya? Ya. 800 sampai 1 juta ya? Iya. Karena di sini Gatot ini tidak full menjual kepada konsumen ya? Iya. Ada yang supply ke kita, nanti ditukar telur atau Telur. itu bisa. Jadi kira-kira 1 juta ya? 1 bulan ya? Nah ini dari anak sekecil Gatot ini sebulan lumayan Gatot. Lumayan. Karena untuk motivasi kamu untuk membiayai kuliah tadi ya? Iya benar. Jadi benar-benar kuliah dari kamu sendiri ya? Iya. Oke. Terus itu juga bersih sih Pak, karena kan kita nggak ngeluarin pakan Pak. Benar-benar. Nah ini dari budidaya langsung ini dari Gatot sendiri, artinya beda dengan lele dengan ayam ya, yang Harus kita beli pelet pelet beli purnya. Kalau maggot listrik gitu Benar. kan. Nah ini kan enggak Pak, nggak harus pakai listrik Iya. juga. yang penting berani tadi ambil sampah itu Iya. cukup ya. Kuat mental lah. Oke. Nah ternyata ini kita ada tamu juga nih teman-teman. Kamu. Ini juga salah satu predator ya Iya. yang belum kita bahas. Oke. Karena kan posisi kita di sawah sih Pak. Ya posisi di sawah ya. Iya, ini kan masih di sawah. Oke. Tot, mungkin sebagai inspirasi kita hari ini ya, ada pesan-pesan kepada teman-teman mungkin yang masih nganggur, bingung bisnis, atau mau budidaya maggot masih bingung, itu gimana Tot pesan-pesannya? Untuk yang masih muda gitu kan, terutama masih nganggur ya, beranilah mencoba lah. Mencoba ya. Ya kita kerja nggak harus yang berdasi ataupun apa, ini juga pengusaha kita kan juga bisa lah, nggak harus ini itu, yang penting berani aja mencoba aja. Penting berani. Mungkin ya hajar aja. Oke. Terus yang untuk mahasiswa, saya juga kan mahasiswa gitu kan, yuk jangan terpaku sama biaya orang tua lah. Oke. Kita belajar mandiri lah. Mandiri ya. Iya. Jadi nanti kedepannya pun kita misal udah lulus atau apa, kita juga udah sedikit tahu mengenai gimana susahnya nyari uang gitu. Benar. Iya. Mungkin Gatot ke depan ini bisa nambah cabang lagi ya Tot? Iya, insyaallah. Insyaallah. Tapi khususnya untuk pembudidaya awal maggot besok Tot, ini caranya apa? Untuk awal itu ya harus banyak-banyak relasi sih Pak. Relasi ya? Iya, terutama kan untuk pakan yang berkualitas juga. Jadi ya harus terjun langsung ke restoran ataupun ke warung apa gitu. Benar. Itu dari sisi pakan ya. Iya, Cuman dari sisi teknis budidaya bisa nimbrung aja di kita ya Tot ya. Iya. Nimbrung di kita bisa, nanti masuk ke grup dan tanya-tanya bebas ya. Bebas. Gratis ya Tot? Gratis. Apa kita ngasih ini biaya registrasi enggak ya? Enggak ada. Nggak ada ya? Semuanya gratis full. Ya. Bahkan ada makan-makan. Ya, ada makan-makannya. Oke, dari Gatot segitu ya teman-teman ya. Terima kasih sekali Gatot. Ya. Pesan-pesan terakhir Tot. Tetap semangat untuk budidaya maggot dan jangan menyerah. Jangan menyerah. Nah ini maggot hasil dari Gatot luar biasa nih. Jadi nanti ini mau dijual ya kepada Ke teman Adiwarna. Adiwarna. Iya. Oke, inspiratif sekali Gatot. Terima kasih Tot.
Sama-sama. Salam budidaya maggot BSF Indonesia ya. Terima kasih. Oke.